Silahkan yang mau bertanya, Bu Mega atau Bu Cindy, silahkan. Iya, selamat pagi semuanya. Cuman yang saya mau tanya, dulu sebelum saya percaya Tuhan Yesus, dulu ya, saya pernah datang ke tukang kuamnya. Dulu juga saya dengar dari tetangga ada ibu-ibu katanya bisa pasang susuk. Saya pasang susuk. Terus begitu dulu kayaknya saya pernah simpan fu 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 gitu yang di dompet. Ya. Saya dulu pernah ke Pacet ikut mandi di keran-keran itu. Apakah setelah saya jadi pengikut Tuhan Yesus, udah dibaptis, udah ke gereja, udah sekarang jauh dari kehidupan seperti itu lagi, apa masih ada kuasa itu? Dan saya sekarang kan udah ada di negara lain, apa itu kalau kita tahu apa masih ada atau nggak ada kuasa yang susuk itu gitu. Saya pernah sih kayaknya di Indo ada apa gitu saya kayak ada meeting gitu kayak mungkin keluar sendi enggak itu proses loh. Lama-lama saya bisa cabut gitu. Tapi satu kayaknya saya dulu pasangnya 3 apa gitu. Ibu-ibu saya nggak ngerti dulu kan masih remaja ikut-ikutan aja tetangga bilang yuk kita pasang susuk yuk katanya sama ibu ini bagus katanya gitu tung enteng jodoh kan dulu kan kita kalau kedengar apa kita ikut-ikutan aja dasar remaja ya nggak mikir panjang gitu. Kalau kita pengen tahu puasanya masih ada apa enggak gimana taunya itu pertanyaan saya aja gitu ya. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Ya, jadi kalau pertanyaan Ibu menurut saya bagus sekali. Ya, jadi gini. Ya, pertama-tama gini ya. Kalau kita itu bicara mengenai perjanjian dengan maut dan kuasa gelap, ya, itu seberapa kita terlepas itu istilahnya seperti minum obat. Ya, gini Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalnya ada orang sakit gitu ya. Cukup nggak minum obat 1 biji, 1 butir? Ya bisa aja kalau sudah sembuh ya. Tapi kalau belum sembuh kan masih harus mungkin opnam ya, mungkin harus operasi dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya kalau perjanjiannya cukup banyak seperti itu Bapak dan Ibu, Ibu juga harus mengikuti proses-proses yang namanya mungkin pelayanan seperti pelepasan ya. Kalau Ibu pernah dengar yang namanya pentahiran gitu ya, saya sendiri sangat diberkati dengan pelayanan seperti pentahiran itu dan saya juga melayani ya pentahiran gitu. Nah, jadi sampai kapan? Sampai perjanjiannya itu semua benar-benar lepas ya, sampai susuk-susuknya itu benar-benar keluar ya. Dan itu memang istilahnya bicara mengenai kuasa ya. Kuasa itu gimana maksudnya gini. Ya misalnya gini, Ibu kan berdoa untuk dilepaskan ya. Kita juga pengen lepas gitu ya. Tetapi ada dasar-dasar firman Tuhan yang berkata gini ya, bahwa satu gini ya, agar roh itu diusir harus berdoa dan berpuasa ya. Jadi ada beberapa contoh harga yang harus dibayar sampai orang itu bisa benar-benar bisa dilepaskan daripada kuasa-kuasa itu ya. Terus apa? Firman Tuhan juga berkata gini, kuasa doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Jadi tergantung perjanjiannya itu seberapa berat ya. Misalnya gini ya, ada orang ini pernah jadi dukun ya. Nah, jadi dukun perjanjiannya lebih berat lagi kan. Jadi itu istilahnya belum tentu cukup istilahnya sekali 2 kali didoakan ya. Jadi saran saya yang untuk menjawab pertanyaan Ibu ya, sebanyak mungkin Ibu didoakan, dilayani, dilepaskan ya. Contohnya misalnya ya ini saya sampaikan aja ya umum karena memang ada pengumumannya ya. Jadi ada pendeta dulu namanya di GBI LTC Depok, bukan LTC Kemayoran ya, Bapak Pendeta Daniel Vicky ya. Ini beliau itu dari salah satu gereja ya, dan beliau ini banyak melayani pelepasan
ya. Ya memang sih saya dengar juga ada Pak Tony Daud ya kalau Bapak dan Ibu mau coba. Tapi Pak Tony Daud itu biasanya pelayanannya itu dari Bapak Tom Halies. Ya kalau pernah dengar juga Tom Halies itu ada grup telegramnya ya. Waktu itu tuh saya sempat gabung tuh anggotanya sudah berapa 10.000 gitu ya. Jadi kalau Zoom mau minta didoakan itu cepat-cepatan ya pakai nomor ya. Dan beberapa ini ya silakan Ibu coba sampai Ibu benar-benar terlepas ya. Tapi ya saya mau saksikan juga kan kebetulan Ibu nanya ya. Boleh ya Bu Eva, saya berikan jawaban kesaksian ya. Jadi gini, ya di tempat kami sendiri ya kami di mana ya nanti Ibu Cindy bisa nanya ke Ibu Eva. Ibu nggak percaya juga nggak apa-apa lah. Cuma singkat cerita ketika beliau ini datang ya itu di tempat kita ya perlu pelayanan beberapa kali proses ya. Dan beliau itu ditahirkan ya terus tapi itu pun setelah ditahirkan itu belum lepas semua keluar semua ya dia itu udah sampai nggak bisa bangun beberapa hari ya. Jadi dia itu singkat cerita datang ke tempat kami dan lihat di tempat kami itu tidak ada langitnya ya, tidak ada langit-langit ya, tidak ada atapnya ya karena surga terbuka gitu terus ada malaikat-malaikat ya. Nah itu artinya gini ya, ini bukan buat pamer ya tapi untuk kesaksian aja ya bahwa memang puasa doa itu berbeda-beda ya. Nah jadi Ibu saya anjurkan itu untuk melakukan ikut ya. Kalau Ibu benar-benar tertarik sih kami ada tim ya, tim itu misalnya gini ya. Kayak Bu Deborah Astuti ya, Bu Deborah Astuti kan pernah ngisi di sini juga ya. Bu Deborah Astuti itu memang lebih lebih fokus di peperangan rohani ya. Jadi doa jam 3 pagi terus ya ini doa lah. Nah singkat cerita ya beberapa orang itu mengalami kelepasan juga ya, tetapi saya ini sampaikan ini bukan karena harus ya kesini ke situ, tapi saya sendiri mengalami bahwa saya ini perlu ke beberapa orang. Ya waktu itu kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya hamba Tuhan tuh Ketut Gana ya, beliau itu juga banyak melayani istilahnya pematahan kutuk ya hutang perjanjian dengan kuasa gelap ya. Terus juga bisa digali misalnya dari maaf kata ya, ini cuma sharing aja tapi Bapak Ibu silakan uji aja ya. Ibu itu namanya Cindy ya. Cindy itu sebenarnya akar katanya itu dari salah satu spirit di mitologi ya, mitologi Yunani ya, dari nama Cynthia gitu ya. Tapi itu harus dipotong juga ya. Dan kadang-kadang saya pernah mengalami satu kasus bahwa Tuhan itu menyuruh dia pakai nama yang baru ya. Nah ini gini, singkat aja ya. Saya ada anaknya salah satu teman ini namanya Swastika ya. Swastika Bapak Ibu tahu kan. Nah ini swastika tuh yang lambangnya seperti SS gitu ya. Nah singkat cerita kenapa? Karena dia anak pertama ya. Anak pertama kan Ika ya, dia namanya Swastika, diberi nama Swastika. Nah kata Tuhan beberapa saat kemudian ya nggak boleh pakai nama itu. Bahkan dia ini harus ganti ke catatan sipil ya, ganti akte ya. Jadi pemutusan kuasa gelap itu banyak levelnya, banyak tingkatannya. Jadi semakin tinggi ya seenggaknya kan Ibu kan bukan dukun ya. Kalau dukun itu ya lebih lama, lebih banyak prosesnya ya. Tapi semoga menjawab ya, itu juga bisa dilakukan dengan jarak jauh ya. Kemarin itu saya melayani orang yang dari Hong Kong lah ya. Kita teleponan terus ya singkat cerita dia mengalami kelepasan gitulah ya gitulah. Intinya gitu. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Ya, jadi istilahnya bisa kita dilayani di sini dari teman-teman dari PSBB atau tadi beberapa nama-nama yang saya sebutkan. Ya. Nanti saya berikan juga di WA daripada Bu Eva. Ya nanti dilayani ya Bu Cindy ya. Terima kasih sharingnya. Terima kasih.